hari ini ku bersyukur merasakan kasih setiamu. Shalom saudara, selamat pagi. Kita ketemu kembali pagi ini dalam Morning Devotion. Selamat pagi saudara-saudara, apa kabar? Pada pagi hari ini kami akan membahas dengan saudara ucapan bahagia Tuhan Yesus satu persatu. Untuk itu pada pagi hari ini kita akan membaca Matius pasalnya yang kelima, ayatnya yang ketiga. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Saudaraku, berbahagialah orang yang miskin. Kata miskin ini artinya kata miskin dalam roh. Ini adalah orang-orang yang secara pribadi mengakui kebangkrutan rohani mereka di hadapan Tuhan. Ini juga tentunya seperti pemungut cukai yang ada di bait Allah, yang berdoa dan memukul dadanya serta berkata, Tuhan kasihanilah aku orang berdosa ini. Tuhan Yesus mengatakan bahwa berbahagialah orang-orang yang mengakui bahwa kerohanian mereka tidak cukup atau tidak mampu untuk membuat mereka dapat berdiri di hadapan Tuhan. Di sini tentunya Tuhan Yesus sedang memproklamasikan kedatangan kerajaan Allah yang penuh dengan kasih karunia, yang memberikan sukacita, memberikan pengharapan dan kebahagiaan bagi orang-orang yang mungkin dianggap tidak masuk hitungan dalam penilaian agama ataupun standar moral yang berlaku. Coba saudara bayangkan, pada saat itu bangsa Israel sedang mengalami keterpurukan secara spiritual. Mereka sedang mengalami banyak masalah. Pertama, mereka dijajah oleh bangsa Roma. Yang kedua adalah tempat pusat ibadah mereka yang mereka anggap sebagai harapan mereka juga berlaku korup terhadap mereka. Dan kemudian yang terjadi adalah mereka terus masuk dalam banyak hal. Kemiskinan menguasai mereka karena pajak yang sangat tinggi. Secara spiritual dan secara natural mereka mengalami kebangkrutan secara rohani. Dalam keadaan seperti itulah tiba-tiba Yesus datang dan berkata, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Berbahagialah orang yang tertekan dengan keadaannya. Berbahagialah orang yang merasa tidak sanggup dalam kehidupan ini. Mereka kaget. Kata berbahagialah itu adalah makarios, yang artinya you are blessed, kamu diberkati. Kamu diberkati. Ini adalah sebuah statement yang luar biasa, saudara. Yesus mengatakan hal ini kepada mereka. Sebab Yesus mau katakan pada mereka, hey, kerajaan Allah datang sekarang. Saatnya kamu mengalami kebahagiaan. Apapun keadaanmu sekarang, terimalah kerajaan Allah yang datang kepadamu. Sebenarnya apa, saudaraku, aplikasi praktis daripada kebahagiaan yang diakibatkan oleh kehadiran kerajaan Allah di tengah-tengah manusia? Kalau kita dapat mengakui bahwa kita ini miskin di hadapan Allah, atau kita bangkrut secara spiritual atau secara rohani, maka kita akan dapat memberikan penilaian yang jujur tentunya tentang diri kita sendiri dan juga hasil pekerjaan kita di hadapan Tuhan. Ya, jadi kejujuran seperti ini sudah tidak banyak kita dapati dalam masyarakat sekarang ini. Jadi situasi dan keadaan sekarang ini merupakan hal yang terbaik untuk kita mendengar lagi seruan yang berkata, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Ya, artinya yuk mari kita sesuaikan pemikiran kita. Kita sesuaikan cara pikir kita dengan apa yang Tuhan sedang bawa, yaitu kerajaannya yang datang kepada kita. Kalau kita mau melihat pada masa sekarang, hampir mirip dengan pada waktu Yesus berbicara. Sekarang ini di tengah-tengah keadaan di mana orang susah sekali mengakui mereka salah. Orang sangat berupaya untuk menutupi dirinya di tengah-tengah media yang sudah banyak membesar-besarkan resume seseorang, ataupun bahasa yang saya pakai, membual dengan hasil kerja di media dan banyak hal yang lain. Saat ini adalah saat di mana kita betul-betul sebenarnya sedang mengalami kebangkrutan rohani.
Sama seperti pada zaman Yesus. Yesus berkata kepada mereka, "Hei, terimalah kerajaan Allah." Zaman sekarang pun, terimalah kerajaan Allah. Dalam keadaan kebangkrutan rohanimu ini, terimalah kerajaan Allah. Sebab dalam keadaan itu dia berkata ini, berbahagialah kamu. Sebab kalau kamu miskin di hadapan Allah, kamu dengan jujur dapat mengakui keadaanmu. Kamu dengan berkata ini, ya saya sekarang apa adanya, kami tidak punya harapan. Harapan kami adalah kalau Tuhan memerintah kehidupan kami lagi. Itulah sebenarnya yang dikatakan gini. Sebab gini, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Karena mereka lah yang mempunyai kerajaan sorga. Sekarang saudara dapat memeluk kerajaan sorga di dalam kehidupan saudara. Dengan mengakui keadaan saudara yang sebenarnya. Amin. Ya, saudara, kalau saudara alami kebangkrutan rohani pada saat ini, saudara perlu tentunya waktunya untuk saudara menerima kerajaan Allah dan berkata kepada Tuhan bahwa aku memerlukan Engkau Tuhan. Karena Alkitab berkata, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka yang mempunyai kerajaan sorga. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin.